jalan-jalan ke Provinsi Banten dan sengaja saya udah bikin janji. Katanya beliau ini punya kegiatan yang sangat panjang sekali hari ini. Cuman saya nggak akan mengganggu panjang-panjang dan beliau sudah ada di samping saya sekarang. Nih, ini karena saya banyak acara, terpaksa kita wawancara di mobil yuk. Bener nih langsung. Supaya bisa dapat wawancara, saya bisa langsung kunjungan tepat waktu, oke? Oke, boleh. Ayo. Saya di samping sebelah mana nih? Sebelah sana, Oke, tuh. oke. Yuk ikut-ikut. Nah sekarang saya mau merasakan bagaimana duduk ada di mobil calon gubernur. Soalnya banyak dulu. Bukan. Enggak. Dulu Bukan, PLT. kamu tahu mobil calon gubernur sama mobil artis. Oh. Lihat begini, belakangnya ada jemuran. Tapi pernah saya ngalamin juga. Asik. Pak Menteri Olahraga Pemuda itu juga pakai Iya, gini mau sama. nggak mau kita kan kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang. Waktu saya masih jadi gubernur, kenapa saya bilang masih gubernur? Saya cuti nih. Oh cuti. Pasti minimal kita akan hadir di beberapa tempat. Betul. Dan nggak mungkin kan baju kita ini kadang-kadang berkeringet, orang foto main pegang tangan di sini. Nah, itu bikin kita ya udah jadi yang namanya ya gubernur atau ya istilah apalah. Pejabat negara Pasti lah, dia ya. mobilnya jadi gantungan baju. Iya itu dia. Jadi kalau ngomongin soal adaptasi antara dulu dunia hiburan sama dunia Nggak terlalu politik. aneh. Nggak terlalu aneh. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip gitu loh. Betul mirip-mirip. Tapi secara kayak birokrasinya itu Ya. kan butuh juga tetap adaptasi. Betul adaptasi. Bahkan saya kuliah loh. Saya sampai istilahnya saya ini kan Rano Karno SIP. Aha. SIP ini sarjana ilmu politik. Bukan- S1 saya. Bukan sekedar insinyur lah. Bukan. S1 saya adalah itu. Tadinya saya ambil S2. Ambil ilmu pemerintah. Iya. Cuman terpaksa saya cuti, nggak sanggup saya. Aha, Karena ngatur waktunya kan. Iya, Kamu bingung. bayangin, Ti, saya ini kerja di Banten kemarin sendiri. Artinya nggak ada wakil kan. Iya. Dan kalau kuliah kan cuma 1 minggu, mana Iya, mungkin iya. udah saya bilang saya cuti dulu. Itu nggak bisa privat kalau udah kayak gitu. Oh ya Dosen bukan, nggak datang ke mungkin, rumah. nggak bisa karena memang ini kan institut memang sekolah, Harus kuliah, datang. bukan berarti dia sekedar nyari strata saja gitu loh. Jadi Oke. memang harus hadir dan harus mestinya kemarin udah wisuda, cuman kemarin cuti lah. Maaf ya, saya Ya. sambil lihat-lihat nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Saya hitung dulu Wah, kemejanya. kamu nih dapat eksklusif nih. Lah iya. Baju putihnya berarti yang dipakai minimal harus nyediain 1, 2, 3, Betul. 4, 5, 6 sama yang dipakai. Jadi 1 minggu udah disiapin semua di sini. Iya. Yang bisa dipakai cuma sehari kayaknya ya. Karena kebetulan Diganti. apa? Ini kebetulan kita ini mau ke daerah selatan. Apa itu kenapa? Kita mau ke Malingping. Tempat apa itu? Ya, ini apa namanya? Nah, bukan tempat. Artinya memang provinsi ini sangat luas. Oh. Dan ini ada di selatan, kira-kira kalau kamu pernah dengar tentang Sawarna. Pernah kalau Sawarna pernah. Ini kita akan ke arah ke sana. Kira-kira 3 jam, 3-4 jam. Tapi alhamdulillah sekarang jalan sudah baik. Jalan-jalan ke selatan sudah saya buat baik. Kalau dulu mungkin ke wilayah sana bisa 6 jam, sekarang mungkin dalam waktu 2 jam bisa sampai. Udah mulus jalannya. Sudah berarti sangat ya? mulus. Udah nggak ada ombak-ombak begini Tidak ya? lagi gitu loh. Gini, tadi itu sebelum ketemu sama ini manggilnya bingung ya. Kadang-kadang dia manggil Bang Dul, sekarang dipanggilnya juga ada yang manggil Pak Haji, segala tuh panggilannya ada. Cuman gini yang menarik, saya Ya. sempat tadi jalan-jalan ke Banten Lama. Enggak. Masih ada tuh kan ya jalan yang wah gitu Ya. yang kayak naik ferry itu jatuhnya. Betul. Berarti yang bakal kita lewatin sekarang dulunya begitu. Artinya gini, yang mesti paham benar masyarakat, saya ingin memberikan pemahaman. Ya. Ini bicara tentang kewenangan. Yang kita jalan ini Ya. jalan kota. Ini Ya. bukan jalan provinsi. Oh. Artinya apabila ada kerusakan, Wali ini kota. tanggung jawab kota. Provinsi bertanggung jawab kepada jalan provinsi. Oh gitu. Gitu. Negara juga bertanggung jawab Dan- terhadap jalan negara. Kamu bayangin, Teh, dari mulai Cilegon sampai ke Carita, Anyer Carita, Iya. itu jalan negara. Urusan negara. Itu urusan negara, kita nggak bisa memperbaiki kalau misal Provinsi terjadi nggak bisa rusak. ikut campur. Nggak bisa. Kita hanya memberikan informasi kepada pusat bahwa jalan itu rusak loh, jembatan rusak loh, gitu. Nah, jadi artinya ada masyarakat yang juga belum tahu bahwa ada wewenang. Setiap kabupaten kota dia punya wewenang. Beda dengan Jakarta, Pi. Oh. Kalau gubernur DKI melantik wali kota, hari ini dilantik, besok dia pecat bisa. Nah, kalau di provinsi lain nggak bisa seperti itu, karena ini kan pilkadanya masing-masing. Lah kan sekarang udah jadi satu. Oh. Tanggalnya udah sama tuh. Bukan, ini kan serentak provinsi. Oh. Tapi gitu. artinya, kalau di Jakarta, wali kota itu administrasi. Dia, gubernur adalah absolut. Iya. Dia bisa menentukan kebijakan. Iya. Kalau di sini, di provinsi lain, provinsi gubernur nggak bisa membuat kebijakan di kabupaten kota. Karena kabupaten kota punya kebijakan sendiri gitu Oh loh. gitu. Gitu. Ini nih yang baru saya bisa paham sekarang nih. Nah, Butuh inilah. kuliah nih, kayaknya saya kuliah singkat Makanya berarti. kuliah kan, kadang-kadang saya juga berpikir gitu. Misalnya gini, ini jalan kota, ini rusak, mau kita perbaiki, nggak boleh. Ah. Tidak boleh.
kita hanya wewenang menyalahi ya, wewenang dan bahkan bisa menjadi temuan Aduh. dan bisa menjadi itu hukum, produk hukum. Itu yang kadang-kadang serem ya, maksudnya pasti kan memang juga mempelajari itu semua. Jangan sampai nantinya justru tersangkut kasus-kasus Ya. yang masuknya ke KPK, Betul. masuknya ke hukum. Betul. Itu bahaya. Betul. Yang tadi padahal nggak ngelakuin salah apa-apa, Betul. sebenarnya pengen melakukan yang baik, Ya. ternyata hanya caranya yang salah. Ya, pentok juga deh. Betul. Banten ini terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten. Nah, kotanya apa? Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, kemudian Kota Tangerang yang dibilang Tangerang Raya nih. Oh, sekarang Nah, sebenarnya. kemudian ada Cilegon. Oke. Di Kota Serang nih ada Kabupaten Serang, kemudian ada Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Jadi Provinsi Banten ini terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten. Besar banget loh. Sangat besar, sangat luas. Oke. Dibanding Jakarta, kalau Jakarta ini mungkin sepertiga dari Banten. Gede banget. Nah, berarti. tapi pertanyaan, kok APBD DKI bisa 70 triliun, Banten kok cuma 10 triliun? Sementara supaya kamu tahu hampir 130.000 industri ada di Banten. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta Milik Banten. Dulu kan dibilang selamat Iya. datang di Bandara Soekarno-Hatta, Iya, Jakarta. Jakarta. Sekarang sejak tanggal 15 Januari 2015, saya bersyukur waktu itu saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu adalah teritori Banten, bukan punya Jakarta. Minimal kita diakui saja, buat kita sudah bahagia. Apalagi di sana ada nominal pajak misalnya kan. Banten ini nggak mungkin bisa membangun seluruh infrastrukturnya dengan APBD yang baru 10 triliun. Di Jakarta Luas. 70 triliun, problemnya banyak. Apalagi Banten dengan begini luas. Dan supaya Isti tahu, populasi masyarakat Banten ini sudah hampir 12 juta lebih. Melebihi dari Jakarta. Kalau sekarang mau pilkada, besok tahun depan pilkada, DPT Banten itu 7,7 juta orang. DPT DKI 7,1 juta orang. Berarti apa? Masih Banten lebih lebih luas. Cuman cari kerjanya masih lebih banyak ke Jakarta. Lebih Gitu. banyak ke Jakarta. Ini juga menjadi apa? Karena Banten tuh terkenal dengan wilayah industri. Oke. Dari dulu tuh, Disti, ya dari masih jadi zaman Barat, Jawa Barat, kemudian dia berdiri. Banten menjadi wilayah industri. Oke. Nah, sekarang ini setiap tahun jumlah populasi masyarakat Banten meningkat sampai 2,1%. Wow. Saya minta maaf, pasti kamu sudah ke BSD, Iya. sudah ke Serpong, Udah. sudah melihat Alam Sutra, Udah dengan lihat kota-kota itu lah ya. kota-kota itu, penghuninya luar biasa. Bahkan kita juga punya exhibition hall terbesar di Asia Pasifik yang dibilang ICE. Betul. Sekarang Itu jadi ada di kebanggaan. Banten, ada kebanggaan kita gitu loh. Walaupun memang ada di Tangerang, Kabupaten Tangerang, tapi itu part of Banten. Oke. Saya harus mengkampanyekan itu kepada dunia luar. Nah, hari ini kita nggak akan lihat tuh yang megah-megahnya justru. Enggak, karena memang saya mau ke selatan. Kalau megah-megahnya kamu bisa jalan sendirilah. Kalau ke selatan ini menarik. Apa yang unik nanti yang bakal kita lihat? Saya bersyukur bahwa Presiden telah meresmikan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Oh. Dengan kawasan ini berorientasi kepada pariwisata. Nah, selatan ini, yang saya katakan selatan, yang kita berkunjung ini pariwisatanya luar biasa. Si Tanjung Lesung itu. Bukan hanya Tanjung Lesung. Kita ada yang namanya Seba Baduy. Kamu pernah dengar mungkin masyarakat Baduy? Baduy ya dengar, tapi ada Wah, apa? kamu Ada mesti ke sebanya? Baduy. Kamu mesti datang ke Baduy yang ada di Lebak. Ya kalau dari sini mungkin cuma 2 jam sampai. Sebetulnya nggak ada yang aneh di sana. Cuman mereka memang penjaga alam yang sangat luar biasa. Jangan bicara tentang mistis di sana, nggak ada. Tapi mereka tahu akan terjadi bencana. Cuman nggak tahu kapan dan di mana. Oke. Nah, inilah kadang-kadang ada tanda-tanda yang mereka kirimkan kepada pimpinan daerah tentang tanda-tanda alam itu. Sampai mereka katakan, dan saya sangat percaya, apabila kita mengganggu wilayah sana, Banten ini akan terjadi bencana, minimal banjir. Oke. Nah, memang turisme di Banten ini bukan seperti Bali. Turisme di Banten memang lebih spesifik kepada adventure tourism. Karena memang apa? Problem apa? Infrastruktur yang belum menunjang. Betul. Ya kalau kita ke Bali itu kan kosmetik. Kita mendarat di bandara ya apa, kemudian jalan sudah baik dan dekat-dekat. Kalau sini jauh-jauh semua. Serba jauh. Karena Serba jauh. besar Jadi memang juga. harus minimal 2-3 hari harus stay di ini. Oke. Dengan apa ya? Culture yang sangat luar biasa. Yang memang masih sangat unik gitu kan. Dan Ya. justru itulah yang menjual Betul. tadi justru kan. Itulah yang saya berikan pemahaman kepada masyarakat Banten dan juga pemerintah daerah. Jangan jual Banten dengan hotel-hotel mewah. Orang tidak mau datang ke sini.
Orang ingin lihat desa. Barangkali seperti misal di Ubud, bule-bule bayar $200 menanam padi. Dia belajar bagaimana cara Back to nature back lah. to nature segala macam. Kemudian tukang pijitnya juga dengan spa, dengan tradisional, seperti itu. Jadi itu harus kita ciptakan gitu. Nggak bisa kita berbodong-bodong oke lah kalau yang namanya perhotelan mewah itu ada di Tanjung Lesung. Waduh. Kalau saya melihat dari konsep Tanjung Lesung, kalau jadi mungkin sama seperti Dubai. Supaya kamu bayangin. Aduh, saya mau Pak, nanti kalau setengah jadi saya diajak ke sana, Iya, boleh ya Pak ya? betul, Boleh ya betul, Pak ya? betul. Aduh, menarik sekali nih. Ini baru segmen 1 kita ngobrol udah sedalam ini. Nggak selesai kamu. Nggak selesai kalau kita ngomongin dalam waktu 1 jam untuk A Day With ini. Tapi bentar, kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Masih ada di dalam mobil, kan tadi Bapak bilang. Ya. Untuk jalan-jalan wisata aja butuh waktu 3 hari, 4 hari. Hah, ini sih belum seberapa. Masih panjang perjalanan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami A Day With Bapak Rano Karno.